Ada dosa yang kalau kita lakukan Allah tak balas di dunia, tapi Allah balas di akhirat. Makanya kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ustadz, mengapa tetangga saya ini kok rezekinya lancar aja padahal dia nggak pernah sholat? Karena memang ada dosa yang di dunia Allah biarin, nanti dibalasnya di akhirat. Padahal dia nggak pernah ke masjid, tapi sepertinya rezekinya lancar aja. Gak usah heran. Padahal dia nggak menutup aurat, tapi mudah aja urusannya. Padahal dia bermaksiat, padahal dia melakukan banyak sekali kesalahan, kok sepertinya anteng-anteng aja hidupnya gitu. Bisnisnya lancar, kerjaannya bagus, rumahnya besar, kendaraannya mewah. Padahal bermaksiat kepada Allah tuh gimana Ustaz? Karena memang ada dosa-dosa sekali lagi yang kalau kita melakukan dosa itu di dunia kita dibiarin sama Allah. Tidak diapa-apakan. Rezeki tetap lancar, kesehatan stabil, rumah tangga sepertinya bahagia, pekerjaan sepertinya bagus, gaji sepertinya besar. Enggak Allah apa-apakan, tapi nanti azabnya di akhirat. Ada yang kedua, ada jenis dosa yang Allah tidak balas di akhirat, tapi Allah balas di dunia. Nah ini mending, karena balasan di akhirat itu kan bukan sehari dua hari. Balasan di akhirat itu khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau di dunia paling 60 tahun kita, paling 70 tahun, itu pun kalau sampai 70 tahun. Zaman sekarang dah jarang 7 tahun, 70 tahun. 70 tahun itu sudah berarti pola hidupnya bagus, olahraga rajin. Kalau tidak 50 udah banyak penyakit ini, pantangan itu, waduh banyak sekali. Udah macam-macam. Asam urat. Nah, ada jenis dosa-dosa yang begitu, nanti Allah balas di dunia. Contoh, misalnya dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat wanita yang mengaku kepada Nabi berzina. Ya Rasul, ini di tengah-tengah ramai, Nabi lagi kajian, ibarat kalau zaman sekarang lah kajian. Nabi lagi kajian, tiba-tiba datang seorang wanita, ya Rasul, saya sudah berzina. Berdiri di tengah ramai. Kemudian Rasulullah mencoba mengalihkan pembahasannya. Oh tidak, kamu nggak berzina, mungkin kamu cuma peluk-peluk aja. Ini menjadi dalil untuk kita jamaah, bahwa terhadap dosa orang lain kita wajib sebisa mungkin menutupi. Wajib menutupi dosa orang lain. Meskipun orangnya ngaku. Sementara kita orangnya diam, kita yang korek-korek dosa dia. Kita yang nyari-nyari dosa dia. Gimana nggak berat nanti hisapnya? Padahal Rasulullah saja orang yang ngaku tapi masih berusaha untuk ditutup. Enggak, mungkin kamu peluk-peluk aja. Perempuan itu ngotot, enggak ya Rasul, saya beneran berzina. Coba lagi ditutup oleh Rasulullah, oh enggak, mungkin kamu cium-cium aja. Loh, tidak ya Rasul, ini saya sudah hamil. Disitulah Rasulullah kaget. Wah, sudah hamil. Kemudian apa hukuman bagi saya ya Rasul? Karena perempuan itu sudah menikah, tapi masih juga berzina, maka hukumannya adalah di rajam sampai meninggal kan? Karena sudah menikah. Kalau belum menikah 100. Kalau sudah menikah sampai meninggal. Kemudian kata wanita itu, ya sudah ya Rasul, saya sebagai bentuk taubat kepada Allah, silakan rajam saya sekarang. Saya ikhlas, saya redha. Ini bentuk penyesalan saya. Kata Rasulullah, jangan. Ini bijaknya Rasulullah luar biasa. Jangan sekarang. Karena nanti kalau kamu dirajam sekarang, terus nanti kamu meninggal dunia, yang meninggal bukan hanya kamu, tapi juga bayi yang ada di perut kamu. 2 orang nanti yang mati. Padahal bayi di perut kamu itu tak salah. Maka kata Rasulullah, sudah, tunggu kamu lahiran, nanti datang lagi kemari.
1 tahun berlalu, datang lagi wanita itu kepada Nabi sebagai bentuk kesungguhan sembari menggendong bayi. Ya Rasul, sebagaimana fatwa yang dulu engkau sudah sampaikan, katanya nunggu lahiran, nih saya sudah lahiran, nih bayinya, silahkan eksekusi saya dengan hukum syariat. Kemudian kata Rasulullah, jangan, nanti kalau saya eksekusi sekarang, bayi yang baru dilahirkan itu menyusunya kepada siapa? Maka susunya 2 tahun, susui dia 2 tahun. Karena dalam Islam jamaah, waktu yang sempurna untuk menyusui anak bayi itu 2 tahun. Cuma kadang-kadang jarang ibu-ibu yang sabar, yang sampai mau menyusui anaknya 2 tahun. Kadang-kadang 8 bulan, 9 bulan udah pakai susu sapi. Jadi pas besar nih anak manusia ke anak sapi. Lebih banyak minum susu sapi daripada minum susu emaknya. Kalau di Singapura lebih hebat. Kalau di Singapura itu ada dijual di apotek-apotek air susu ASI, tapi di botol kaca, dibekukan gitu di botol kaca, karena tak mau sama sekali perempuan itu menyusui, karena nanti takut badannya beginilah, takut bentuknya aneh lah, takut apa, jadi rela nggak menyusui anaknya, jadi beli susu ASI-nya orang lain yang dipompa, ditaruh di botol kaca itu. Alhamdulillah, memang luar biasa. Memang luar biasa, di Baitus Salam ini servisnya hebat. Alhamdulillah. Nah, kemudian kata Rasulullah, tunggulah 2 tahun. Setelah 2 tahun datang lagi kemari. Ditunggu 2 tahun sama wanita itu, karena memang betul-betul menyesal dia atas perbuatannya. Setelah lewat 2 tahun datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, dulu katanya saya hamil tunggu lahiran. Udah. Dulu katanya saya lahiran disusui 2 tahun. Udah. Sekarang laksanakan ya Rasul. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, ayo. Akhirnya di tengah ramai dirajam wanita itu sampai wafat. Begitu sudah wafat berlumuran darah, orang-orang di belakang Nabi itu bibisik-bisik. Tengok tuh, wanita itu mati karena hukuman berzina. Itu pasti nanti di hadapan Allah habis itu disiksa, malu di hadapan manusia, sengsara di hadapan Allah. Kemudian mendengar bisik-bisik itu Rasulullah marah. Untuk apa kalian bisik-bisik begitu? Justru karena dia sudah menjalani hukumannya di dunia, Allah bebaskan dia dari hukuman di akhirat. Seandainya taubat dia ditimbang dan dibanding dengan gunung Uhud, lebih besar lagi taubat dia. Masya Allah. Ini semakin diantar semakin besar nih, besar. Kayaknya di sini galon ini ditaruh di sini. Jatuh di jalan. Nah, jadi peristiwa ini kita belajar bahwa terhadap perbuatan dosa ada yang dibalas di akhirat, di dunia tenang-tenang. Ini biasanya yang sering membuat kita tertipu. Tapi ada juga yang lebih mending, dibalasnya di dunia, tapi nanti di akhirat kita bebas. Bebas. Nggak dihisap lagi, nggak diminta tanggung jawab terhadap dosa yang sudah dijalani hukumannya itu.